Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan semangat belajar semuanya. Selamat berjumpa di kelas Bu Iva untuk mata kuliah pengantar hukum Islam. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar apa yang akan kita dapatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin. Amin. Baik adik-adik semua, hari ini kita akan belajar mengenai pokok-pokok hukum Islam yang pertama. Kemarin sudah saya bahas bahwa untuk materi pokok-pokok hukum Islam ini saya akan breakdown menjadi 2 minggu karena pembahasannya sangat banyak dan tentu adik-adik sekalian harus memahami ini lebih detail karena ini merupakan bahasan pokok seperti itu. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan dari hukum Islam, syariah, fikih, dan juga ushulul fiqh. Setelah itu kita juga akan membahas ruang lingkup dari keempatnya. Seperti itu. Namun sebelumnya tentu adik-adik sekalian ingin mengetahui apa sih yang nanti akan kalian dapatkan ketika kalian sudah mempelajari mata kuliah ini. Seperti itu. Pada bab ini ada hal yang diharapkan dari kalian setelah kalian mendapatkan sesi ini. Yang pertama yakni mahasiswa akan mampu menguasai konsep teoritis pokok-pokok hukum Islam, baik itu apa itu hukum Islam, apa itu syariah, fikih, dan juga usul fiqh dengan baik. Kemudian mahasiswa juga akan mampu menganalisis hubungan antara syariah, fikih, dan usul fiqh dengan penuh tanggung jawab, teliti, kritis, dan juga percaya diri. Seperti itu. Baik. Kemudian kita akan lanjut pembahasan kita yang pertama. Oke. Tapi sebelumnya saya ingin memaparkan kenapa kita harus mempelajari pokok seperti itu. Karena memang beberapa orang terkadang akan bercampur ketika memakai istilah apa itu hukum Islam, apa itu syariah, apa itu fikih dan usul fiqh, karena memang sejatinya semua itu berbeda, mulai dari tataran definitifnya maupun ruang lingkupnya. Dan pada hari ini kita akan membahas keempat elemen itu agar kalian sebagai mahasiswa prodi ekonomi syariah mampu membedakannya serta mampu menggunakannya dengan baik seperti itu. Tidak terbalik antara ketika mengungkapkan hukum Islam ternyata yang tepat adalah syariah, dan demikian juga pada fikih dan usul fiqh seperti itu. Kemudian kita akan membahas apa itu hukum Islam baik dari segi pengertian maupun ruang lingkupnya. Yang pertama, jika kita mengamati hukum Islam, maka secara sederhana kita dapat menyimpulkan bahwa kata tersebut terdiri dari 2 kata, ya kan? Yakni hukum dan Islam. Di mana di dalam bahasa Arab, kalau hukum ini diartikan sebagai al-qadha. Nah, apa itu al-qadha? Al-qadha artinya adalah ketetapan. Seperti itu. Dan secara istilah, hukum ini merupakan suatu penetapan terhadap sesuatu seperti itu. Kenapa demikian? Iya, karena hal ini saya ambil dari salah satu firman Allah yakni Al-Qasas ayat 88. Yang mana di sana diterangkan bahwa wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilahan illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Al-Qasas ayat 88. Yang artinya, janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah sesuatu penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini adalah arti dari Al-Qasas. Nah, kemudian kalau kita melihat pada ayat tersebut, di sana akan ada penentuan atas larangan menyembah kepada selain Allah. Seperti itu. Kemudian kalau seumpama kita lihat kajian tafsirnya, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa konsekuensi dari ayat ini adalah adanya pembalasan atas semua amal perbuatan manusia. Seperti itu. Jika seorang manusia berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Namun, jika ia melakukan sesuatu yang buruk, maka balasannya adalah keburukan pula. Nah, dari penjabaran ini, maka kita akan dapat menyimpulkan bahwa dari perspektif hukum, maksudnya hukum dari perspektif Islam ini sendiri, dari Al-Qasas ini, kita dapat mengambil 3 unsur penting. Apa itu? Yakni aturan, sistem, dan kepatuhan.
Mengapa demikian? Pertama, aturan. Aturan ini disebutkan demikian karena hukum ini kan berfungsi sebagai pengatur, yang mana di dalamnya terdapat dua macam pengaturan perbuatan, yakni yang pertama adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau perintah, dan yang kedua adalah sesuatu yang harus ditinggalkan atau larangan. Dan kedua hal ini diikuti oleh konsekuensi hukum yang berbeda tentunya, seperti itu. Yang kemudian sistem di sini karena hukum pada dasarnya harus dibuat oleh yang berwenang, seperti itu. Nah, kalau kita rujuk kepada Al-Qasas ayat 88 tadi, maka dalam konteks ayat tersebut adalah hukum ini dibuat oleh Allah. Nah, disinilah letak sistem yang dimaksud, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kepatuhan. Nah, kepatuhan ini diartikan karena hukum ini bersifat mengikat. Oleh karena itu, hukum wajib dipatuhi oleh para pihak yang terikat dalam hukum itu. Jika tidak ditaati, maka akan menimbulkan konsekuensi atau balasan dari perbuatan yang dilakukan tersebut, seperti itu. Kemudian kita akan beralih membahas apa itu Islam, seperti itu, hukum Islam. Sebelum kita merangkai keduanya menjadi satu kesatuan ya. Islam ini kan kalau kita ambil dari bahasa Arab, ini kata dasarnya adalah salima, seperti itu. Kalau di dalam Al-Quran kata salima ini banyak sekali memiliki perubahan kata, sehingga dia akan menimbulkan arti yang berbeda-beda, seperti itu. Di antaranya di sini disebutkan ada An-Nisa ayat 65, yang mana di situ disebutkan bahwa Islam ini menerima dengan sepenuhnya. Bisa teman-teman sekalian cek ya. Di situ ada ayat bahwa An-Nisa ini seperti itu. Arti dari Islam itu sendiri. Wa yusallimu taslima, seperti itu. Arti dari yusallimu taslima di sini adalah mereka menerima dengan sepenuh hati, seperti itu, dengan sepenuhnya, seperti itu. Kemudian ada juga Al-An'am ayat 127. Di sini juga ada kata salima. Lahum darus salam inda rabbihim, seperti itu. Darus salam, salam di sini artinya adalah damai, seperti itu. Selanjutnya Al-An'am ayat 52. Kemudian juga ada Al-Hud ayat 48. Kemudian dan terakhir adalah Ali Imran, seperti itu, ayat 19. Nah, ini adalah yang paling unik di situ. Di dalam penggalan Ali Imran ayat 19 ini dikatakan bahwa inna dina indallahil Islam. Maka jelas di situ diartikan bahwa sesungguhnya ad-din di situ adalah agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, seperti itu. Ini adalah perubahan kata-kata dari salima yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ini juga yang sebenarnya menjadi awal dari terbentuknya budaya salam di antara sesama muslim yang sering kita lontarkan ya, yang kita sering ucapkan assalamualaikum. Apa arti assalamualaikum? Yang artinya adalah semoga keselamatan dan rahmat dan keberkahan terlimpah kepada kalian. Assalam, seperti itu. Nah, di sini adalah padu padan kata dari Islam itu sendiri. Oleh karena itu adik-adik sekalian, kalau kita padukan antara hukum dan Islam, maka kita dapat mengartikan bahwa hukum Islam ini merupakan aturan-aturan yang bersumber dari ajaran agama Islam. Nah, kemudian dalam sistemnya hukum ini merupakan hukum Allah seperti tadi ya, sistem dia dibuat oleh yang berwenang. Kemudian isinya apa? Perintah dan larangan, aturan, seperti itu. Kemudian secara sifat hukum ini pun akan mengikat siapa? Mengikat hamba-hambanya. Oleh karena itu, hukum Islam juga merupakan bagian dari agama Islam itu sendiri, yang mana tujuannya untuk menciptakan keselamatan, kesejahteraan, dan juga kedamaian, sebagaimana arti dari Islam itu sendiri, yang mana tadi kita ambil ya dari beberapa ayat dalam Al-Quran, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Lalu bagaimana ruang lingkup dari hukum Islam itu sendiri? Di sini ada gambar ya Allah, kemudian itu ada icon manusia dan juga tanaman, seperti itu. Maksudnya apa ini, Bu? Baik,
Kalau kita melihat pada gambar ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi ruang lingkup bahasan dari hukum Islam itu sendiri. Yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan Allah, yang kita istilahkan dengan hablum minallah. Hubungan ini terumuskan dalam 5 rukun Islam seperti itu, yang mana 5 rukun Islam ini yang merupakan pilar-pilar dari agama, antara lain ya keyakinan kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya, yang kemudian diwujudkan dalam 2 kalimat syahadat ya, kemudian mendirikan sholat, menjalankan puasa di bulan Ramadan, kemudian mengeluarkan harta untuk berzakat, dan terakhir menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian ada hubungan kedua, hubungan antara manusia dengan manusia, atau yang disebut dengan hablum minan nas. Hubungan ini terwujud dengan berbagai macam akad, yang kemudian kita lebih sering mengenalnya dengan ilmu fikih muamalah seperti itu. Di dalamnya ada akad jual beli, sewa menyewa, ketenaga kerjaan, waris, nikah seperti itu. Nah, seperti itu. Ini adalah hubungan antara manusia dan manusia. Kemudian, nah ini ada lagi hubungan yang tidak kalah penting untuk kehidupan manusia. Kita bisa merujuknya pada Al-Baqarah ayat 205, yakni yang kita kenal dengan hablum minal alam, atau hubungan manusia dengan alam seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat wujud hubungan itu adalah salah satunya dengan menjaga kelestarian alam. Sebagaimana Allah berfirman, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsidu fiha wa yuhlikal harth wal nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan daripadanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan ini. Maka kita bisa simpulkan bahwa dari ayat ini Allah pun memerintahkan kita untuk menjaga hubungan antara kita sebagai manusia dengan alam seperti itu. Dan dari ketiga hubungan tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa hukum Islam ini bukan suatu hal yang mencakup akidah saja, atau antara Allah dengan hambanya dengan Allah, atau hablum minallah, tapi juga mencangkup akhlak seperti itu, hablum minan nas dan hablum minal alam, yang mana keduanya ini tentu diatur dalam ketentuan syariah atau Al-Quran dan hadis. Oke. Kemudian kita melihat secara sistematisasi sekarang ya. Sistematisasi tata hukum bagaimana kalau kita mengenal hukum Islam itu sendiri. Kalau kita ingin meninjau ruang lingkup hukum Islam berdasarkan disiplin ilmu hukumnya, maka kita sebenarnya tidak akan menemukan pemisahan yang jelas layaknya ilmu hukum di barat. Kalau di barat itu kan jelas ya, ini hukum privat, ini hukum publik, seperti itu. Alasannya karena di dalam Islam sendiri segi-segi dari hukum privat ini dapat dilihat dari hukum publik, demikian pula sebaliknya seperti itu. Oleh karena itu, di sini kita bisa lihat bahwa kalau seumpama hukum privat ini akan melingkupi hukum publik akan melingkupi hukum privat seperti itu. Dan kalau kita paksakan ini sebenarnya, kalau kita paksakan untuk pembagian hukum Islam ini disistematisasi layaknya tata hukum di Indonesia, nah, seperti itu. Bagaimana? Nah, mungkin kita bisa memasukkan ranahnya seperti ini. Kalau privat itu isinya munakahah. Munakahah itu adalah hukum yang isinya ada perkawinan, perceraian, atau akibat hukum yang timbul darinya. Kemudian juga ada warosah seperti itu. Warosah ini lebih enak kalau kita panggilnya hukum waris seperti itu. Yang namanya yang kemudian kalau di dalam hukum Islam sendiri, di dalam Islam sendiri ada ilmu yang terkenal namanya ilmu faraid, ilmu pembagian waris seperti itu. Dan kemudian yang ketiga ada muamalah. Nah, ini biasanya ini mencangkup tentang amwal ya, atau tentang harta. Ini biasanya yang berkaitan dengan masalah-masalah transaksional, baik itu jual beli, sewa menyewa, kemudian pinjam meminjam, kemudian kerjasama dan lain sebagainya seperti itu. Bagaimana dengan hukum publik seperti itu? Kalau hukum publik sendiri di sini ini biasanya mencangkup jinayah seperti itu. Jinayah ini
kita bisa kenal dengan istilah hukum pidana. Kemudian juga sultaniyah. Sultaniyah ini biasanya seputar tentang permasalahan di dalam pemerintahan pusat dan daerah, atau permasalahan seputar kepala negara, rakyat ataupun pajak, itu masuk sultaniyah. Kemudian juga ada murafaat. Murafaat ini cakupannya adalah aturan mengenai hukum acara dan peradilan. Kemudian juga ada dusturiyah. Dusturiyah ini aturan juga, tetapi lebih menjurus kepada aturan hukumnya atau legal draftingnya. Dan terakhir ada dualiyah, yang mana ini cangkupannya kita lebih kenal dengan istilah hukum internasional. Seperti itu kira-kira kalau kita ingin lebih mensistematisasikan hukum Islam itu seperti apa. Oke, ini ada panahnya ya, panah mengenai kesinambungan antara publik dan privat seperti itu di dalam hukum Islam. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal apa itu syariah. Kalau kita lihat syariah ini diambil dari kata syar'un. Syar'un ini maknanya adalah jalan yang lurus. Nah, bisa juga dia dikatakan sebagai sesuatu yang dibuka untuk diambil sesuatu di dalamnya, seperti itu. Ini adalah pendapat dari Abdul Wahab Khalaf, seperti itu. Dan kalau kita artikan lain, Al-Ghazali pun memaknai syariah syar'un ini sebagai sumber atau mata air, seperti itu. Jadi kalau seumpama kita melihat dari secara kebahasaannya ada 3 hal ya. Ada sesuatu untuk dibuka kemudian diambil di dalamnya, berarti itu memang sesuatu itu sangat berharga, sehingga sesuatu itu harus dibuka dan diambil di dalamnya untuk dimanfaatkan. Kemudian juga mata air berarti kan dia akan terus mengalir ya, terus mengeluarkan mengeluarkan sumber dari hukum itu. Dan yang terakhir dia merupakan petunjuk, oleh karena itu dia diibaratkan sebagai syar'un, yaitu dia jalan yang lurus atau sesuatu yang harus diikuti, seperti itu. Oleh karena itu kalau kita melihat bagaimana para ulama berpendapat mengistilahkan apa itu syariah, di sini saya ambil dari Syekh Mustafa Al-Zarqa, di mana beliau berpendapat bahwa syariah ini merupakan kumpulan perintah dan hukum keyakinan maupun praktis yang diwajibkan oleh Islam untuk ditetapkan untuk realisasi tujuannya, yaitu apa tujuannya, yaitu kebaikan untuk masyarakat, seperti itu. Keyakinan di sini diistilahkan sebagai i'tiqadiyah. Kemudian kalau semua dipraktekkan, ini masuk pada tataran amaliyah atau praktis, seperti itu. Nah, itu adalah pendapat Syekh Mustafa Al-Zarqa. Kemudian selanjutnya ini adalah ulama kontemporer yang salah satu yang saya kagumi, Jazir Auda. Beliau berpendapat bahwa syariah ini merupakan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad dan dipraktikkan dalam risalah dan misi kehidupan beliau. Artinya syariah ini sebuah wahyu yang diterima oleh Nabi. Kemudian di situ akan disampaikan, dipraktikkan pada misi kehidupan beliau. Berarti ada sesuatu yang lebih konkret di situ, karena dipraktikkan di dalam risalah dan juga misi kehidupan beliau, seperti itu. Kemudian bagaimana Al-Qur'an memaknai apa itu syariah? Di sini saya ambil Al-Jathiyah ayat 18, "Tsumma ja'alnaka 'ala syariah." Nah, 'ala syariah. Apa pemaknaan di sini? Syariah di sini artinya adalah aturan, seperti itu. "Tsumma ja'alnaka 'ala syariah min amrin fatabi'ha." Nah, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariah atau aturan. Fattabi'ah, maka ikutilah. Hanya kembali siapa? Kembali ke syariah. Ikutilah aturan itu. Wala tattabi' ahwa alladzi la ya'lamun. Dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui, seperti itu. Nah, kemudian maka
Kalau seumpama kita melihat lebih detail pada ayat tersebut, ada dua kata kerja ya di situ. Yang pertama ada fattabi'ha, yang mana artinya adalah ikutilah, dan juga kata la tattabi, yang artinya jangan ikuti. Maka kandungan syariah di sini isinya adalah apa? Perintah dan larangan. Seperti itu. Selain itu, syariah sendiri juga banyak sekali dijumpai di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Asy-Syura ayat 13 seperti itu. Yang mana kalau seumpama di dalam ayat tersebut, syariah ini lebih berhubungan dengan aturan-aturan agama. Di situ dijelaskan bahwa agama disebutkan dengan ad-din atau disebut juga millah ya, millata Ibrahim Hanifah. Kalau dijelaskan di dalam Asy-Syura ayat 13 tersebut, millah, agama yang diturunkan oleh Allah, seperti itu. Dan inilah alat pembeda antara aturan yang ditetapkan oleh manusia dan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Maka aturan syariah ini bersumber dari wahyu Allah, yang mana tertuangnya di mana? Di Al-Quran. Kemudian secara sifat, syariah ini adalah hukum yang mutlak dan absolut karena ia berlaku universal. Jadi tidak terbatas kepada siapa, di mana, dan kapan saja, seperti itu. Karena bersifat universal artinya maka ayat-ayat Al-Quran ini banyak bersifat global sekali, seperti itu. Oleh karena itu sangat bisa terserap oleh perubahan zaman yang ada, seperti itu. Yang mana kalau seumpama kita melihat dari sini, kita bisa melihat bahwa wujud dari syariah ini adalah Al-Quran dan hadis. Sementara ruang lingkupnya syariah ini sangat luas, yang mana dia akan mencakup kehidupan manusia itu sendiri. Oke. Ini adalah beberapa contoh ya dari hal-hal yang beberapa kali ini sangat erat kaitannya dengan syariah. Oke, kita bisa lihat kalau dari berita pertama ini, di sini ada tentang BIRS, Bank Syariah Indonesia BSI ya. Kemudian di sini juga ada tentang emas. Bagaimana emas ini harga koin dinar jeblok 2%. Sangat erat kaitannya dengan hukum amal. Kemudian juga tentang ini juga yang baru-baru kali ini sangat viral ya, mengenai penolakan izin investasi industri miras di Indonesia. Selanjutnya ada apa lagi kita lihat? Nah, ada vaksin. Vaksin itu kalau kita vaksin kan di situ ada tulisannya halal dan maslahah, seperti itu. Berarti memang pasarnya Indonesia ini, faktor halal ini sangat penting untuk vaksinasi COVID. Nah, ini berarti sangat erat juga hubungannya dengan syariah ternyata. Nah, ini ruang lingkup syariah. Iya, ini masuk ruang lingkup syariah. Nah, ini yang saya maksud. Jadi sebenarnya aspek wujud dari syariah ini tidak hanya seputar i'tiqad atau hubungan dengan Allah saja, tetapi kemudian dia akan turun di dalam hukum Islam, ada khuluqiyah, moralnya, kemudian diamalkan. Nah, yang mana isinya adalah ibadah dan muamalah, sehingga ruang lingkup dari syariah ini akan melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, atau kita kenal dengan way of life, seperti itu, atau tuntunan bagi kehidupan manusia, seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke fikih. Apa itu fikih? Bisa kita lihat fikih disebut sebagai fihi aqwal. Fihi itu di dalamnya, aqwal banyak perkataan. Itulah yang disebut dengan fikih. Fihi aqwal. Kemudian juga disebut faqihah. Faqihah ini artinya adalah pemahaman, seperti itu. Kemudian fikih juga diartikan sebagai al-ilmu bi ahkami syariah. Apa itu? Ilmu yang membahas hukum-hukum syariah. Al-amaliyah al-muktasabah. Nah, perbuatannya ini dia ini muktasabah, sesuatu yang terperinci, min adilati tafsiliyah.
amaliyahnya ini jelas, kemudian diambilnya ini dengan adilatut tafsiliyah dari dalil-dalil yang terperinci seperti itu. Jadi kita bisa definisikan lebih lengkap bahwa fikih ini merupakan ilmu yang membahas hukum syariah atas suatu perbuatan konkret yang mana kemudian diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Ini adalah unsur 4 penting. Jadi kalau seumpama adik-adik sekalian menemukan sesuatu fatwa ini haram, tetapi tidak ada ilmu yang melatar belakanginya, itu bukan merupakan fikih, itu bukan merupakan pendapat dari seseorang yang paham akan hukum Islam seperti itu. Karena dibilang fihi akwal ini kan banyak pendapatnya siapa? Tentu pendapatnya dari mujtahid yang nanti kita akan pelajari di minggu-minggu berikutnya apa itu mujtahid. Yang kemudian di situ ada dengan hukum. Kemudian dikeluarkan hukum di dalamnya. Ada produknya di situ. Apa itu hukumnya? Yang biasanya lebih rekat dengan kita ini masalah halal, haram, mubah, makruh seperti itu, atau sunnah dan lain sebagainya itu. Kemudian ada dalil terperinci yang melandasinya seperti itu, dan kemudian tentunya di situ objeknya adalah ada perbuatan. Itu adalah penjelasan mengenai fikih. Kemudian setelah kita membahas mengenai apa itu fikih, lalu apa ruang lingkup dari fikih itu sendiri? Tadi sudah dijelaskan ya bahwa unsurnya ini salah satunya objeknya adalah perbuatan. Berarti fikih ini merupakan hukum amaliyah seperti itu. Artinya kalau dia disebut amaliyah, disebut perbuatan, maka dia harus dapat dilihat, dia harus dapat diukur, dan dia juga harus dapat ditetapkan hukumnya seperti itu. Tidak bisa kita menghukumi sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diukur, atau tidak bisa ditetapkan, karena fikih ini sangat erat hubungannya dengan perbuatan. Ada perbuatannya dulu seperti itu. Yang mana kemudian di dalam lingkup fikih ini ada lagi kajian lebih spesifik, yaitu bisa kita belah menjadi 2, mana itu fikih ibadah dan mana itu fikih muamalah seperti itu. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu usul fiqh. Usul fiqh kalau kita penggal ini ada 2 kata sebenarnya yang melandasinya, yaitu usul dan fiqh. Usul ini artinya adalah asal, sementara fikih ini artinya adalah seperti tadi, fikih pemahaman, fi akal. Berarti dia merupakan dasar ya, asalnya dari fikih itu apa seperti itu. Oleh karena itu dijelaskan bahwa usul fiqh ini merupakan dasar dari suatu pemahaman. Kemudian di situ juga disebutkan bahwa dia merupakan suatu metode atau kaidah, karena kalau seumpama kita bilang dia merupakan dasarnya dari fikih, berarti dia merupakan metode untuk menelurkan sebuah fikih seperti itu kan. Yang kemudian kita juga kenal usul fikih ini kajian-kajian yang meliputi istinbatul hukum, yaitu kesimpulan dari hukum itu sendiri. Kemudian maka dari itu kalau semua kita katakan dia itu sebuah metode, pantas saja kalau kita bilang metodenya yang dipakai apa, maka dia akan menghasilkan fikih yang berbeda. Ilustrasinya seperti ini adik-adik sekalian, antara usul fikih kemudian fikih. Kan kita kenal bahwa usul ini adalah metodenya ya, yang kemudian menelurkan fikih. Kalau misalnya ada seorang tukang roti, dia memakai bahan yang sama untuk membuat roti, yaitu tepung, kemudian roti dan air seperti itu. Tetapi prosesnya, metodenya itu berbeda. Yang satunya ini dikukus, yang satunya digoreng. Maka tentu ini akan menghasilkan produk atau fikihnya ini berbeda. Yang satunya akan menjadi roti kukus, yang satunya akan menjadi roti goreng seperti itu. Istilahnya bahasanya seperti itu kajian usul fikih. Tergantung apakah kita mengkukusnya ataupun kita merebusnya seperti itu, ataupun kita menggorengnya. Disitulah tataran usul fikih berada. Oke. Oleh karena itu, di sini kita lihat bahwa ruang lingkup dari usul fiqh ini sendiri adalah yang pertama ilmu penggalian hukum Islam, di mana di situ kita akan melihat bagaimana
apa ya, kalau di usul fiqh kita akan mengenal banyak metode berijtihad ya, mulai dari qiyas, ijma, maslahah mursalah dan lain sebagainya. Ini merupakan ilmu-ilmu untuk penggalian hukum Islam. Nanti juga ketika adik-adik sekalian sudah menerima mata kuliah usul fiqh, kalian juga akan mulai memilah apa itu dalil yang bersifat absolut ataupun dalil yang bersifat samar seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu, qot'i dan doni istilahnya seperti itu. Ini adalah beberapa keilmuan di usul fiqh. Demikian juga masalah sumber hukum. Nah, usul fiqh juga mempelajari mengenai sumber hukum Islam, dalil akli dan dalil nakli yang nanti kita akan juga bahas lebih lanjut di pertemuan saya lupa keberapa, tapi kita akan bahas pada materi ini pada mata kuliah ini. Dan terakhir pembahasan mengenai ijtihad dan mujtahid, karena memang tidak semua orang bisa mengeluarkan sebuah produk hukum Islam yang kemudian di situ kita juga akan membahas di usul fiqh itu apakah dia layak sebagai mujtahid seperti itu. Nah, ternyata sudah slide terakhir, alhamdulillah. Dari sini tentunya saya ada satu pertanyaan yang akan menjadi kuis. Apa sih hubungan antara syariah, usul fiqh dan fikih seperti itu? Yang sudah saya paparkan tadi seperti itu. Kalian bisa mulai mencernanya apa ya sebenarnya hubungan di dalamnya. Kalau seumpama kita melihat ya, ini kan urutannya ini sudah saya urutkan ya. Sorry. Dimana itu kan hukum Islam dalam lingkaran besar ya. Lingkaran besar hukum Islam merupakan, tadi sudah saya jelaskan bahwa dia merupakan aturan yang bersumber dari agama Islam sendiri, yang mana tujuannya juga untuk makna dari Islam itu sendiri kesejahteraan, kedamaian dan lain sebagainya. Kemudian di dalam hukum Islam sendiri kita membahas sudah apa itu syariah, wujudnya apa, kemudian usul fiqh itu apa, dan ruang lingkupnya apa saja, dan terakhir adalah fikih. Itu sudah saya urutkan bahwa urutannya ini adalah ini, syariah dulu, kemudian usul fiqh dulu, kemudian fikih dulu. Kemudian pertanyaan dari saya untuk adik-adik sekalian adalah hubungan apa nih yang terjadi antara ketiganya? Oke, terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Oke, silahkan jawab pertanyaan ini di kolom komentar YouTube, dan jangan lupa untuk mensubmit di e-learning kalian. Sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa agar apa yang akan kita pelajari, yang sudah kita pelajari bersama ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.